Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sartika dengan NIM 234103050008. Prodi saya Psikologi Islam kelas PI 3 angkatan 23. Kali ini saya akan menuntaskan tugas UTS dari matkul Desain Training, yang mana dosen pengampu kali ini adalah Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MPSI. Tanpa berlama-lama, happy for watching! Menurut Walter Deck dan kawan-kawan 2009 mengatakan bahwa pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimilikinya sebelumnya. Sedangkan menurut Smith dan Ragan pada 2008 berpendapat bahwa pelatihan merupakan pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memiliki keterampilan yang spesifik agar segera dapat digunakan. Menurut saya, pelatihan itu adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat segera dilakukan untuk meningkatkan kinerja para peserta. Manfaat dari program pelatihan itu banyak banget. Yang pertama itu peningkatan keterampilan, pengetahuan, terus produktivitas, efisiensi, daya saing individu dan organisasi kepada para peserta. Lalu adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Selanjutnya itu pengembangan karir dan peningkatan motivasi kepada karyawan, dan yang terakhir itu standarisasi proses dan peningkatan kualitas kerja. Hambatan yang sering terjadi pada program pelatihan itu antara lain dari kurangnya dukungan dari manajemen, terus motivasi peserta yang rendah, SDM yang kurang memadai, lalu instruktur yang kualitas instruktur yang kurang memadai, lalu yang terakhir itu evaluasi dan umpan balik yang kurang efektif. Nah, indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien itu ada 4 poin. Yang pertama itu pencapaian tujuan pelatihan. Kedua, keterlibatan dan partisipasi peserta. Yang ketiga, peningkatan kinerja, dan yang terakhir evaluasi pasca pelatihan yang positif. Nah, syaratnya itu ada banyak banget. Yang pertama itu kebutuhan dari pelatihan itu harus jelas. Terus tujuan dan sasarannya itu harus yang spesifik. Yang ketiga, materi yang diberikan tuh harus tepat, harus relevan dan berkualitas. Terus metode yang digunakan juga harus tepat. Mentor atau pelatihnya itu harus yang kompeten dalam bidangnya. Lalu partisipasi dan partisipasi dari peserta. Terus lalu lingkungan dari pelatihan itu harus memadai, dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan gitu. Nah, model EDI itu ada 5 tahap. Yang pertama, A. Analisis, D. Design, D. Development, I. Implementation, E. Evaluation. Nah, 5 tahap ini itu berkesinambungan. Terus kalau nggak ada salah satu tuh gimana? Ya nggak jalan dong model EDI ini. Kan salah satunya tuh udah nggak ada, bukan EDI lagi dong kalau udah nggak ada atau hilang satu tahapnya begitu. Terus model EDI ini itu bersifat sederhana.
dan bisa dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan program pelatihan yang komprehensif. Begitu. Analisis kebutuhan pelatihan itu adalah proses untuk pengidentifikasian kesenjangan antara kinerja dan kompetensi karyawan pada sebuah perusahaan atau organisasi begitu. Dan pada tahap ini seorang dosen training menggunakan metode TNA untuk apa? Untuk pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data itu kita bisa mengetahui permasalahannya apa dan solusinya itu bagaimana yang baik, dan dari situ bisa diketahui pula apakah ini membutuhkan pelatihan khusus atau tidak. Begitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.